Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, perkenalkan, nama saya Ati Auliaur Rahmah dari Prodi Pendidikan Biologi, kelas Pendidikan Biologi 6A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website penyedia layanan online untuk belajar tentang biologi. Nah, teman-teman bisa menyimak berikut ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Oke, yang pertama kita buka Mozilla Firefox. Nah, di sini kita bisa mengetik konten lab Maya. Nah, sudah terbuka bagian dari VLab belajar kemendikbud.go.id. Nah, sebentar ya. Oke. Di laman terdepan, kita akan disambut oleh Laboratorium Maya, bagian dari fitur simulasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik melalui animasi-animasi yang ada di dalamnya. Oke, dengan dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum, sehingga bisa menarik di kalangan pelajar. Oke, di sini saya mencontohkan pada laman bagian teratas proses fotosintesis. Kita klik ya. Oke, masuk. Nah, masuk dalam rumah belajar ini ada sedikit pengaturan. Di mana di sini ada pengaturan terkait komponen yang ada di fotosintesis. Ada air, karbon dioksida, sinar matahari, dan suhu yang mempengaruhi bagian dari proses fotosintesis. Nah, sebelum kita mempraktikkan, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu proses fotosintesis. Nah, secara teoritis, proses fotosintesis sendiri merupakan bagian dari kata fotos yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Jadi fotosintesis merupakan proses pembentukan zat makanan dengan menggunakan cahaya. Proses penyusunan makanan melalui fotosintesis hanya dapat dilakukan oleh organisme yang memiliki klorofil. Nah, klorofil itu sering diartikan sebagai zat hijau daun yang berfungsi menangkap cahaya. Fotosintesis juga merupakan salah satu proses di mana terjadi reaksi karbon dioksida dan air menjadi gula atau C6H12O6 dengan oksigen dengan perantaraan cahaya matahari dan tentunya klorofil. Nah, di sini saat kita mulai bermain atau mengujinya dengan lab online, kita bisa menggunakan dan mengatur komponen-komponen, misalkan air. Jika tanpa air, apakah proses fotosintesis itu berjalan dengan lancar? Tentunya tidak, karena air sendiri menjadi salah satu faktor utama untuk menghasilkan hasil akhir fotosintesis. Kemudian, karena karbon dioksida itu diserap oleh tumbuhan untuk reaksi yang menghasilkan oksigen. Jika tanpa karbon dioksida tidak akan bisa menghasilkan oksigen. Begitupun tanpa sinar matahari, karena pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, sehingga tanpa sinar matahari proses tersebut tidak akan berlangsung dengan lancar. Nah, di sini kita bisa belajar lagi mengenai apa itu pengaruh cahaya matahari. Nah, energi matahari ini sebagai energi surya yang digunakan oleh tumbuhan untuk menyelenggarakan fotosintesis, yakni kurang lebih 2% dari energi yang tersedia. Aktivitas fotosintesis mengalami puncak pada siang hari, namun biasanya rendah pada pagi atau sore hari. Biasanya pada siang hari itu matahari masih terik-teriknya ya, teman-teman. Oke. Nah, air tadi yang kita sudah jelaskan bisa kita mainkan itu berperan sebagai proses fotosintesis. Jika tidak tersedia air, maka tidak akan terjadi fotolisis, sehingga tidak akan memungkinkan adanya pembentukan glukosa atau gula. Nah, karbon dioksida sendiri merupakan faktor pembatas untuk tumbuhan yang hidup di daerah tropis.
Jadi, karbon dioksida ini meskipun cahaya melimpah dan suhu optimum tanpa melakukan fotosintesis jika tidak tersedianya karbon dioksida. Nitrogen sendiri berperan sebagai pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis. Oksigen merupakan hasil fotosintesis yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk kita melakukan pernafasan. Kemudian glukosa yang merupakan hasil dari proses fotosintesis. Sekian penjelasan terkait website penyedia layanan pembelajaran online biologi. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan bisa menjadi tutorial untuk teman-teman semua agar bisa belajar dan lebih memahami terkait materi biologi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.